Jadi audit lembaga yudikatif bisa kita simpulkan bahwasanya merupakan proses pemeriksaan terhadap lembaga peradilan untuk menilai apakah laporan keuangannya atau proses kinerjanya itu sesuai dengan yang berlaku atau tidak. Nah, kita masuk ke dalam prinsipnya. Yang pertama, ini ada independensi. Independensi ini berarti seorang auditor itu harus bersifat netral, tidak boleh terpengaruh atau di bawah tekanan siapapun. Jadi walaupun ditugaskan di lembaga besar seperti lembaga peradilan ini, auditor itu harus memberikan penjelasan atau memberikan hasil pemeriksaan itu sesuai dengan faktanya. Yang kedua, ini ada integritas. Integritas ini yang berarti seorang auditor harus bersikap jujur, dan memiliki moral yang baik, serta tidak boleh memanipulasi data atau menutupi kesalahan. Yang ketiga, ini ada objektivitas. Objektivitas ini berarti seorang auditor itu harus memberikan keterangan sesuai faktanya, bukan harus menilai sesuai fakta, bukan menilai berdasarkan argumentasi diri. Yang keempat, ini ada kerahasiaan. Nah, prinsip kerahasiaan ini seorang auditor itu kan harus pasti memeriksa dokumen yang penting ya. Nah, dokumen penting ini itu harus dijaga kerahasiaannya serta mendapatkan informasi internal juga. Jadi itu tidak boleh disebarluaskan. Yang kelima, ada prinsip profesional. Nah, di sini seorang auditor itu harus bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku. Tidak boleh bekerja secara asal-asalan. Yang kedua, sesuai dengan kemampuannya. Yang terakhir ini ada akuntabilitas. Nah, akuntabilitas ini bentuknya berdasarkan pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran dari negara kepada beberapa lembaga. Nah, di sini auditor tugasnya untuk mengawasi lembaga yudikatif ini menggunakan anggaran PBS sesuai dengan tujuannya, bukan disalahgunakan. Selanjutnya ada prosedurnya. Prosedur pengauditan. Yang pertama ada perencanaan audit. Nah, di sini auditor itu harus menyiapkan dulu apa yang akan dilakukan sebelum mengaudit sebuah lembaga. Nah, mereka ini kalau dalam lembaga yudikatif ini ada pengelolaan anggaran, ada pengelolaan aset, pengelolaan barang jasa. Nah, itu nanti setelah dipelajari, auditor itu membuat yang namanya PKP, program kerja pemeriksaan. Nah, setelah membuat ini, tujuannya itu untuk apa? Tujuannya agar nanti pengauditor itu lebih terarah dan efisien. Yang kedua, dan efektif. Yang kedua itu ada pemahaman entitas. Di sini auditor juga harus memahami lebih dalam mengenai lembaga yudikatif, di mana di sini pastinya ada struktur organisasi, terus juga ada pengelolaan laporan keuangan serta pengelolaan anggaran, apalagi ada sistem pengawasan internal. Dan juga auditor melakukan wawancara terhadap beberapa pejabat terkait permasalahan yang sedang diaudit. Yang ketiga, ini ada pelaksanaan. Nah, ini adalah tahap inti dari auditor, yaitu melakukan pengauditan dengan mengumpulkan bukti-bukti
disusun berdasarkan struktur CCCR. Nah, CCCR ini adalah yang pertama ini condition, di mana laporan ini harus sesuai dengan fakta di lapangan. Yang kedua ini ada kriteria. Kriteria ini merupakan standar hukum yang berlaku. Jadi masalah yang diaudit ini harus apakah sudah sesuai dengan standar hukum di sini atau belum. Yang ketiga ada cause ini sebab. Jadi sebab dari permasalahan terjadi. Jadi audit ini harus cari tahu sebabnya itu apa. Ditentukan di dalam laporan. Ini efek. Nah, efek ini yaitu akibat. Jadi cause itu sebab akibat dari atau dampak dari permasalahan yang diaudit. Nah, yang terakhir ini ada rekomendasi. Rekomendasi ini biasanya berupa rekomendasi perbaikan yang wajib dilakukan oleh lembaga yang diaudit. Yang terakhir ini ada tahap tindak lanjut. Tahap tindak lanjut ini merupakan perilaku yang harus sebenarnya tahap tindak lanjut ini harus dilakukan saat mendapatkan rekomendasi dari auditor. Jadi ada jadwal pilihan di BKP itu memberikan waktu selama 60 hari paling lambat. Nah, selama 60 hari ini diawasi oleh BPK untuk BPK untuk menilai apakah ini telah ditindak lanjut atau belum. Kalau misalnya belum ditindak lanjut, itu nanti akan dilaporkan ke pihak yang berwenang. Nah, selanjutnya ini ada tantangan. Mengganggu independensi kuasa kehakiman. Maksudnya adalah itu sangat penting. Karena itu auditor ini, padahal di sini auditor itu cuma mau memeriksa laporan keuangan aja, bukan memeriksa isi asuransi perusahaan. Nah, akibatnya apa? Akibatnya auditor itu bisa sulit mendapatkan akses untuk dokumen yang seperti tadi, dan sulit juga untuk mendapatkan keterangan dari beberapa pejabatnya karena tidak kooperatif. Yang kedua ini ada jangkauan pembayaran yang sangat luas. Jadi seperti yang kita tahu bahwasanya MA ini membawahi ribuan pengadilan di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah, karena auditor di Indonesia itu terbatas, jadi saat
sanksi. Yang pertama ada uang PKH, terus juga ada denda tilang, ada denda eksekusi, serta uang PKH. Nah, jadi selama di ini perlu melakukan mempelajari bukan hanya akuntansi tapi juga mempelajari hukum. Dan yang terakhir ada transformasi digital. Transformasi kali ini transformasi digital ini kan zaman ini semakin canggih ya. Jadi seorang auditor pegawai ini ada yang namanya import dan SPI. Nah, tapi walaupun sudah ditemukan oleh lembaga peradilan di masyarakat, tetap ada sistemnya ini, yaitu ada keselamatan cyber atau mungkin memanipulasi data serta kehilangan di transaksi dalam sebuah digital. Nah, yang terakhir itu ada studi kasus. Jadi studi kasus ini saya mengambil audit dalam laporan audit oleh BPK yang dilakukan oleh BPK atas laporan keuangan MA tahun 2004. Nah, di sini saat pemeriksaan BPK menemukan kalau ada kelemahan, yaitu kelemahannya ada berupa pengelolaan anggaran dan pengawasan dalam proyek pembangunan pengadilan negeri. Nah, tentunya buktinya karena ada realisasi penggunaan anggaran itu tidak sesuai dengan ketentuan dan pengawasan internalnya juga kurang maksimal. Lalu walaupun ada sebabnya, khususnya dibanding juga ada pemborosan anggaran serta keterlambatan pembangunan. Nah, walaupun begitu, MA itu tetap mendapatkan kedudukan PTP. Nah, PTP ini wajar dalam pengecualian. Jadi laporan keuangan ini tetap sesuai dengan standar akuntansi. Tapi di sini BPK memberikan rekomendasi perbaikan kepada MA untuk melakukan memperbaiki tata kelola